tugasnya selesai, tuntas, namanya tugas selesai itu tuntas, bisa diandalkan, tugasnya tuntas. Kemudian yang ketiga, kalau bisa memiliki nilai lebih baik maksudnya standar kerjanya lebih baik dari yang ditargetkan. Hanya itu sih kalau orientasi pada hasil. Secara umum hanya itu. Kemudian ada tambahan lagi yaitu siap menerima masukan dari orang lain agar hasilnya lebih baik. Kita akan lihat pada nomor 1 di situ. Nomor 1, Anda dikejar deadline. Beban tugasnya berat. Anda ibaratnya tidak bisa ya Bu? Berat saja. Panas ya? Ya, kita lanjutkan. Pada nomor 1 kita lihat nomor 1. Jadi di sini beban tugasnya berat, merasa stres, dikejar-kejar. Tadi targetnya adalah tugasnya orientasi pada hasil, berarti hasilnya harus tuntas atau baik. Kalau hasilnya baik, kalau Anda paksakan tugasnya terlalu berat, Anda paksakan tidak selesai, maka idealnya pada orientasi hasil ini saya bukan berbicara di titik ini ya. Kalau titik ini adalah nanti jawabannya memang ya tetap mengerjakan tugas dengan sepenuh hati. Tapi kalau tugasnya terlalu berat, kalau kasusnya dalam orientasi pada hasil, kalau tugasnya terlalu berat, maka sebaiknya supaya hasilnya tetap bagus, itu Anda meminta rekan atau atasan untuk membantu, minta atasan untuk menugaskan rekan. Karena di sini orientasi pada hasil itu hasilnya itu baik, bukan sekedar selesai tapi asalan, bukan. Pada kalau orientasinya hasil, maka hasilnya harus baik. Ketika dipaksakan dikerjakan sendiri, maka yang terjadi adalah hasilnya cuma sekedar selesai. Pada kasus ini, kalau orientasi hasil itu tidak seperti itu. Kemudian yang ini. Nah ini, pekerjaan Roni sangat banyak, deadline-nya juga sama. Ini kasus yang tadi, sebaiknya Roni itu butuh bantuan. Itu berarti bantuan untuk Roni seharusnya dia memilih yang melaporkan pada atasan bahwa Roni butuh bantuan. Mengapa tidak dibawa pulang ke rumah? Siapa tahu dibantu istri. Urusannya beda ya. Iya kan bojone bisa ya melu ya. Sing digawe balik kertas, kelalen ngomong geni, bubar. Gitu. Nah ini sama, ini sudah ya Yasmin ya tadi. Yang mana ini? Ya memastikan ya tadi orientasinya hasil kan, tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Kalau orientasi hasil itu seperti itu. Nah ini yang saya maksud tadi, memiliki standar kerja yang lebih tinggi. Di 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ini
soal yang sering sekali ini dalam setiap buku TKP ini ada. Jadi wis entek jam ganti shift, tetapi dia pekerjaannya belum selesai. Nah, maka yang dilakukan karena orientasinya pada hasil, maka dia harus tetap fokus, ya, bila perlu melakukan kerja, bila perlu ini, karena tidak dipasrahkan kepada orang selanjutnya. Saya kan, ini sudah ya, ini sudah kan tadi, sudah. Karena terkait dengan 2.1. Ketika tugas kelompok teman-teman Anda nih mencapai standar lebih tinggi, apa? Yang mana ini? Tugas kelompok sasarannya pada hasil, maka harus baik, hasilnya harus baik karena tugas. Orientasi pada hasil itu hasilnya berarti harus baik. Pabrikan logam. Tadi sasarannya kalau dia orientasi pada hasil, hasilnya itu minimal baik. Kalau tidak baik berarti dia harus lebih baik atau sempurna. Itu saja. Intinya itu saja. Karena orientasinya hasil. Sempurna itu berarti melebihi target organisasi. Kalau sempurna melebihi target organisasi, itu 2.1 kan melebihi target organisasi. Ini sama. Ini target standar pribadi lebih tinggi dari standar organisasi. Kalau organisasinya itu dianggap baik, maka standar pribadinya dia sempurna. Standar organisasinya itu sudah baik, maka standar pribadinya itu sempurna. Supaya sempurna atau lebih baik, maka bagaimana? Memungkinkan hari Kamis jika memungkinkan, karena targetnya hari Jumat. Maka kalau lebih tinggi dari standar organisasi, dia memilih Kamis. Alternatif lain untuk menghasilkan kinerja berarti mencari cara lain, mencoba metode lain karena sudah sering gagal. Anda mengalami kegagalan saat akan memecahkan suatu masalah. Anda, jadi di sini Anda. Kenapa jawabannya bukan C? Karena Anda mau menyarankan siapa? Ya, Anda menyarankan kalau bukan Anda dalam posisi ini, tetapi kan Anda. Jadi di sini. Karena Anda berarti ya ini ya, karena Anda. Kalau ini harusnya saya mencoba di sini atau mencari. Boleh kalau mencari, kata kuncinya ini mencoba bisa betul ya. Tapi kalau menyarankan yang sedang ditimpa masalah kan panjenengan nanti menyarankan di depan cermin ya gitu. Kudune kowe mau itu ya di depan cermin. Pimpinan ada 3 kandidat dipromosikan. Pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Berarti ini kaitannya dengan 2.1 atasnya ya sama 2.1 atau 2.2.
yang paling mudah Anda lakukan? Paling mudah Anda lakukan yang mana? Bab orientasi pada hasil. Kan di sini Anda diminta mengerjakan. Kalau diminta mengerjakan, berarti selain Anda mencari informasi juga diminta menyelesaikan. Pilihan yang Anda mencari dan menyelesaikan kan hanya ini. Yang lain kan belum selesai permasalahannya. Ini kan belum selesai, baru membaca tok, mendukungnya. Memang mendukung, tetapi di sini tidak ada action. Hasilnya tidak ada. Sama juga dengan C. Kalau ini kan tidak mungkin orientasinya pada hasil, karena di sini dalam hal kompetisi. Ini harus tim sasaran ya. Sasaran tim itu harus tugasnya selesai. Tugas selesai. Sekarang pada nomor kasus ini, sasaran tim sebenarnya tugasnya apa? Sosialisasi program makanan bergizi. Ya walaupun ada kasus wabah menular, sasaran pertama ini ya harus tetap dikerjakan, bukan diganti, bukan. Tetapi dia harus tetap dilaksanakan. Cuma caranya mungkin yang diubah atau ditambah. Jadi di sini yang memungkinkan di situ diubah atau ditambah. Mengubah program dengan menambah program sosialisasi bagaimana mencegah wabah menular. Kita lihat yang bawah. Kurang optimal. Perhatikan kata ini. Kurang optimal artinya bukan salah secara keseluruhan. Jadi bukan ketika kurang optimal kan bukan diganti seluruhnya, ya. Tidak harus diganti seluruhnya karena hanya sekedar kurang optimal. Kalau kurang optimalnya itu sedikit, di sini kan sedikit, ini loh, ini sedikit ini. Ini kan hanya sedikit, berarti kalau sedikit maka ya hanya dimodifikasi kecil saja. Kalau dirubah total, nanti kan tingkat keberhasilannya belum tahu, belum teruji, maka tidak boleh diganti secara total, maka cukup dimodifikasi karena tingkat keberhasilan tata cara baru itu belum teruji. Sedangkan yang sudah teruji ini cuma kurang optimal sedikit. Kalau sedikit berarti cukup dimodifikasi dalam hal ini. Oh, kurang jelas kalau warna biru ya, warna merah ya. Ini. Level 3 ini sebagai pimpinan. Orientasi hasil sebagai pimpinan. Menetapkan target lebih tinggi dari organisasi. Jadi di sini jika Anda sebagai dewi, hal yang Anda periksa dengan hasil kerjanya, ya diperiksa semuanya. Itu saja. Kalau diperiksa semuanya. Yang diperiksa semuanya berarti ya. Kalau disuruh periksa ya diperiksa semuanya karena tanggung jawab Anda sebagai tugas atau pemimpin kelompok. Kita lanjutkan. Ini ada pemberian apresiasi, teguran, dorongan. Jadi bawaan Anda di sini kurang mangkat maning, janji-janji palsu. Dan di
di sini berkali-kali. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek. Namun lagi-lagi bawahan Anda mengingkari janji untuk melakukan tinjauan. Berarti sudah tidak hanya satu kali. Karena Anda sebagai pimpinan, berarti Anda harus berkewajiban memberi teguran. Karena menegur berarti harus berani berkata tegas, karena kasusnya di sini sebagai pimpinan. Kewajibannya secara etika menegur, kewajibannya. Jadi ketika ditegur ya kewajiban secara etika di situ. Nah, ini sama. Jadi saya sebagai pemimpin berarti punya boleh menegur. Selain boleh menegur, berarti harus membagi tugas secara adil. Jadi ini menegur, ada pembagian tugas. Jadi Anda melakukan tugas secara keseluruhan pada diri 3.2. Anda sebagai anggota di sini sudah ada rencana kerja dan instruksi yang dibuat oleh pimpinan. Ini sudah ada. Walaupun di sini tujuannya, kenapa saya tulis ini 3.3? 3.3 ini bukan dalam rangka untuk menjawab ini, bukan. Tetapi ini adalah kompetensi pimpinan. Jadi yang masuk relevan dengan ini karena Anda sebagai anak buah, di sini sudah ada bapak buahnya, berarti harusnya tetap menggunakan 1.1, menyelesaikan tugas dengan tuntas dan bekerja sesuai SOP 1.2, sesuai SOP. SOP-nya siapa? SOP-nya sudah dibuat oleh pimpinan. Maka di sini, iya, karena SOP-nya sudah dibuat oleh pimpinan. Walaupun Anda ya boleh Anda melakukan ini, tetapi Anda jadi pimpinan dulu. Kasus ini saya tulis 3.3 boleh dilakukan kalau Anda sebagai pimpinan. Ya, dulu. Jadi sebelum kita lanjut, kita simpulkan dulu di sini. Untuk orientasi pada hasilnya itu harus baik. Kalau tidak mampu diselesaikan sendiri dalam deadline yang mendesak, maka lebih baik meminta bantuan. Terus kalau bisa, kemudian kita memiliki standar yang lebih tinggi dari organisasi atau deadline yang diberikan. Hanya ini toh, kata kuncinya yang dua, baik, hasilnya baik, selesai, tuntas. Kemudian kalau bisa standarnya lebih tinggi, hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Orientasi hasil, kata kuncinya hanya itu. Tutup dulu.